Perkenalkan, saya Sarnopa dengan NPM 2141-2008, Prodi Akuntansi 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang cara memimpin perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi adalah kunci untuk kemajuan dan keberhasilan organisasi di era yang terus berubah ini. Sebagai seorang pemimpin, Anda memiliki peran penting dalam memimpin dan mengelola proses perubahan dan inovasi di dalam organisasi. Dengan memahami dinamika perubahan, mengembangkan visi yang jelas, dan melibatkan tim secara efektif, Anda dapat membawa organisasi Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Slide selanjutnya memahami resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, kenyamanan dengan status quo. Banyak orang merasa nyaman dengan rutinitas dan cara kerja yang sudah ada. Perubahan dapat membuat mereka merasa tidak aman dan khawatir akan hal yang tidak dikenal. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Jika tim tidak memiliki kepercayaan pada kepemimpinan atau manajemen, mereka cenderung akan menolak perubahan yang diusulkan. Yang ketiga, ketakutan akan dampak negatif. Perubahan dapat mengancam posisi, peran, atau keamanan kerja seseorang, sehingga mereka merasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang terakhir, kurangnya kesadaran. Jika tim tidak memahami alasan dan manfaat dari perubahan, mereka akan cenderung menolak untuk beradaptasi. Slide selanjutnya membangun visi dan strategi perubahan. Tahap pertama, mengembangkan visi yang jelas. Mulailah dengan menetapkan visi yang jelas dan inspiratif tentang tujuan akhir yang ingin dicapai. Visi tujuan akhir yang ingin dicapai ini akan menjadi panduan bagi seluruh tim dalam menjalankan perjalanan menuju perubahan. Yang kedua, menganalisis situasi saat ini. Pahami kondisi organisasi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Analisis ini akan membantu Anda merancang strategi perubahan yang tepat. Yang ketiga, menyusun strategi perubahan. Berdasarkan visi dan analisis situasi, susunlah strategi perubahan yang mencakup langkah-langkah konkret, timeline, serta sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengidentifikasi pemimpin perubahan. Pemimpin formal. Pemimpin formal seperti manajer atau eksekutif senior memainkan peran penting dalam memimpin proses perubahan. Mereka dapat menggunakan kewenangan dan pengaruh mereka untuk menggerakkan organisasi. Yang kedua, pemimpin informal. Di samping pemimpin formal, pemimpin informal yang memiliki kredibilitas dan pengaruh di antara rekan kerja juga dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat membantu mengubah persepsi dan memotivasi tim. Yang ketiga, tim perubahan. Bentuk tim khusus yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengelola proses perubahan secara komprehensif. Selanjutnya, melibatkan tim dalam proses perubahan. Yang pertama, mengkomunikasikan visi dan tujuan. Pastikan seluruh tim memahami tujuan, perubahan, dan bagaimana peran mereka dalam pencapaiannya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Libatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, berikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan ide dan saran. Yang ketiga, tujuan komitmen Anda. Sebagai pemimpin, tunjukkan komitmen dan antusiasme Anda terhadap perubahan. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan semangat tim. Yang keempat, berikan dukungan dan motivasi. Sediakan pelatihan, sumber daya, dan umpan balik yang dibutuhkan agar tim mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Slide selanjutnya mengelola komunikasi yang efektif. Pertama, komunikasi dua arah. Buka saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan tim untuk menyampaikan umpan balik, pernyataan, dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, konsistensi pesan.
Pastikan pesan yang disampaikan kepada seluruh tim konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, transparansi. Berbagi informasi secara terbuka tentang alasan, proses, dan kemajuan perubahan untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, komunikasi berkelanjutan. Pastikan komunikasi berlangsung secara terus-menerus selama proses perubahan berlangsung. Mengukur dan mengevaluasi kemajuan. Indikator kinerja, tingkat keterlibatan tim tujuannya meningkatkan partisipasi dan komitmen tim yang hasilnya 85% tim terlibat aktif dalam proses perubahan. Efisiensi proses. Tujuannya meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan hasil waktu penyelesaian tugas berkurang 20%. Indikator kerja kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan hasil skor kepuasan pelanggan meningkat 15%. Terakhir, menjaga momentum perubahan dan inovasi. Dengan merayakan keberhasilan, apresiasi dan rayakan setiap pencapaian kecil maupun besar untuk mempertahankan semangat tim, terus belajar, mengevaluasi proses dan ambil pelajaran dari pengalaman. Gunakan wawasan ini untuk meningkatkan proses perubahan selanjutnya. Selanjutnya, dorong inovasi. Ciptakan lingkungan yang mendorong ide-ide baru dan mengeksperimentasi untuk mendorong perubahan dan perbaikan. Yang terakhir, mempertahankan momentum. Jaga fokus dan semangat tim agar perubahan dan inovasi terus berlanjut dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.